Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang metode dan strategi pembelajaran Quran Hadis di MTS dan MA. Oke, kita lanjut. Pengertian metode dalam pembelajaran Quran Hadis di MTS MA, yaitu metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Sedangkan metode pembelajaran Quran Hadis adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Macam-macam metode pembelajaran Quran Hadis. Macam-macamnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama metode drill, yaitu sering disamakan artinya dengan istilah ulangan. Padahal maksud berbeda. Latihan bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Sedangkan ulangan hanyalah untuk sekedar mengukur sejauh mana dia telah menyerap pengajaran tersebut. Yang kedua, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok itu sering dimaksud itu diskusi. Terus yang ketiga, metode tanya jawab, yaitu salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Yang keempat, metode resitasi adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar bila mana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya. Kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Metode diskusi sama seperti dengan metode kelompok, tetapi kalau metode diskusi yaitu memecahkan suatu masalah, problem solving. Dalam dunia pendidikan, metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan merangsang murid-murid berpikir atau mengeluarkan pendapat sendiri. Yang terakhir, metode ceramah. Dalam metode ceramah ini, murid duduk, melihat, dan mendengar, serta percaya bahwa apa yang diceramahkan guru itu adalah benar. Murid mengutip ikhtisar ceramah semampu murid itu sendiri dan menghafalkannya tanpa ada penyelidik lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan. Pengertian strategi pembelajaran Quran Hadis di MTS MA. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dan dalam suatu peperangan. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pemecahan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Macam-macam strategi belajar mengajar Quran Hadis di MTS MA. Macam-macamnya, yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu sebagai sumber belajar dan cukup efektif digunakan untuk menyampaikan informasi dan membentuk keterampilan secara langkah demi langkah. Strategi ini umumnya digunakan untuk memperkenalkan strategi lain pada awal pembelajaran, contoh ceramah dan demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, inversi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif.
yaitu suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi yang induktif, yang interaktif, atau guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Artinya, suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri, yang artinya merupakan strategi untuk mengembangkan inisiatif peserta didik, cara individual, rasa percaya diri, dan pengembangan diri peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup strategi pembelajaran Quran hadis di MTS dan MA. Beberapa ruang lingkup strategi pembelajaran hadis antara lain. Yang pertama, guru atau pendidik. Pendidik merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk Allah dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan tiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, materi, yaitu bahan ajar atau materi pembelajaran instruksional. Material secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kelima, metode merupakan cara yang digunakan guru yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, media. Media merupakan suatu perantara atau pengantar. Contohnya audio, visual, visual, dan media cetak. Yang ketujuh, evaluasi. Merupakan penyajian informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengambil keputusan. Demikian dari presentasi saya.